ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bapak dan Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia, Saudara Nazar Amir, itu teman baik saya. Berita baru saya dapatkan dari Pak Mursalin bahwa anaknya 2 jam yang lalu masuk rumah sakit. Jadi di situ beliau tidak bisa hadir. Mari sama-sama kita doakan kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya arhamar rahimin ya aliyyun ya azim. Allahumma ashfihu shifaan min indika fa innaka arhamar rahimin. Allahumma yashfihu shifaan min indika fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ashfihu bil afiyah. Allahumma ashfihu bil afiyah. Allahumma rabbana ashfihu bil afiyah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya ini bapak reserve. Jadi kalau agak miring-miring dikit latinya, ya biasa kalau ban cadangan gitu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sudah sering kita dengar. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan di saat banyak hamba-hamba Allah masjid-masjid yang memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengingatkan tentang lahirnya dan perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan ada kegembiraan di dalam diri kita bahwa kita ini mendapat tuntunan dari Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kegembiraan itu merupakan satu fadilah dari Allah Taala bahwa kita gembira, kita menjadi umat Muslim. Salah satu rahmah yang terbesar dalam diri kita ketika kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Di dalam Al-Quran Allah Taala ingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya apa yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita tahu terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala menyatakan itu menjadi contoh yang baik bagi kita yang perlu kita ikuti. Sesungguhnya terhadap diri Rasulullah, mana daripada ayat ini, laqad kana lakum, untuk kalian, kita semua. Sesungguhnya untuk kita semua, apa yang kita perhatikan terhadap perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkah lakunya, gaya hidupnya, menjadi contoh yang sangat baik. Dan Allah Taala mulai ayat dengan laqad kana lakum, sungguh bagi kalian terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling baik. Dengan perputaran dan kondisi politik saat ini, saya ingin membawakan aja 2 peristiwa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kalau kita aktif di politik, kita aktif dalam satu organisasi, maka peristiwa ini contoh yang paling baik bagi kita. Sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawakan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat La ilaha illallah. Semua ini, sehingga Nabi Musa pernah minta kepada Allah, Ya Rabbi, kata Nabi Musa, Alimni ad-dzikr udzakkirak, ajarkan kepadaku satu dzikir untuk aku berzikir mengingat kepadamu. Allah Taala katakan kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah, sampaikan dan katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Musa bilang, ya Allah, kalimat ini sudah sering orang-orang memakai kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah Taala menyatakan kepada Nabi Musa, ini hadis qudsi, bukan cerita. Allah Taala katakan kepada Nabi Musa, kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan di mizan timbangan, dan isi langit dan bumi diletakkan di timbangan yang satu, maka engkau akan melihat kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada semua isi langit dan bumi. Sekarang mari kita lihat kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah, masya Allah, sangat ringan di lidah.
Mari kita lihat perjuangan Rasulullah berkaitan dengan kalimat ini. Kalimat ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Tapi belum tentu terarah kepada Allah Ta'ala. Justru itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan afara'ait man ittakhadha ilahahu hawa. Sudahkah kalian melihat orang-orang yang mengambil ilahnya, Tuhannya, hawa nafsu? Dan hawa nafsu ini sangat berbahaya. Sehingga ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, Rasulullah SAW menyatakan kepada pengikut-pengikutnya, bala tentaranya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Padahal perang Badar itu perang yang luar biasa, peperangan yang menentukan berdirinya umat Islam, kalah menangnya umat Islam. Banyak yang korban, banyak yang luka-luka. Tapi Rasulullah mengatakan kami baru balik dari peperangan yang kecil dan kami menuju kepada peperangan yang besar. Tercengang para sahabat-sahabat. Peperangan yang paling besar dalam sejarah itu perang Badar. Jadi sudah banyak yang korban walaupun keluar sebagai pemenang. Tapi sahabat-sahabat heran, oh ini ada lagi peperangan yang lebih besar dari ini. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, perang besar itu yang mana lagi? Kira-kira kapan? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, jihadun nafs, peperangan dengan hawa nafsu. Karena kita kalau berperang dengan hawa nafsu kita, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang akan memberikan penghargaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai bagaimana kita mengikuti hawa nafsu kita, atau kita mengikuti apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita. Jadi kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan manusia banyak yang menuhankan ilah-ilah yang lain selain Allah Ta'ala, dan yang paling banyak menuhankan hawa nafsunya. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, sudahkah engkau melihat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Dan kalau seorang mengikuti hawa nafsunya, Allah Ta'ala sesatkan dia dengan kepintarannya sendiri, dengan ilmunya sendiri. Allah Ta'ala sesatkan. Jadi pintarnya, ilmunya, jalannya akan menyesatkan dia karena mengikuti hawa nafsu. Nafsu ingin menjadi pejabat paling banyak dalam kehidupan manusia. Nafsu ingin kaya raya, itu luar biasa. Nafsu ingin memanfaatkan kaum wanita paling banyak dalam kehidupan manusia. Ada pejabat diberhentikan karena pengaruh kaum wanita, karena bermain dengan kaum wanita yang bukan mahram. Ada pejabat yang masuk penjara karena nafsu ingin kaya yang luar biasa. Dan hampir tiap hari kita saksikan dalam kehidupan kita. Dan ada nafsu ingin berkuasa, ingin menjadi raja, ingin menjadi penguasa, tidak henti-hentinya, sehingga harus berbohong macam-macam. Ini di zaman Rasulullah SAW sudah terjadi. Jadi ketika para nabi-nabi Rasulullah SAW mendakwakan tentang kalimat la ilaha illallah, artinya kita arahkan peribadatan kita hanya kepada Allah. Jadi la ilaha illallah, semua bentuk Tuhan dalam kehidupan kita, apa kita menuhankan harta, tahta, wanita, bilang illallah, terkecuali kita arahkan peribadatan kita kepada Allah. Dan Rasulullah memberikan contoh. Bapak dan Ibu sekalian, ada dua peristiwa di zaman Rasulullah SAW yang persis terjadi di zaman sekarang. Kita ini sekarang. Ketika gencang-gencangnya Rasulullah menyampaikan dakwanya, dan kelompok musyrikin Quraisy pada waktu itu, musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Said Al-Mughirah, mereka bukan hanya menguasai kekuasaan, bukan menguasai hukum, mereka juga menguasai ekonomi. Tapi karena mereka lihat dakwah Rasul SAW ini bukan makin mundur, makin mereka tekan, makin mereka penjarakan, makin mereka adab di bawah dari panas matahari, diletakkan batu kepada pengikut-pengikutnya, makin banyak berkembang. Di dalam riwayat
Sebagian riwayat mengatakan Rasulullah diundang untuk mendatangi kepada pemuka-pemuka musyrikin Quraisy. Sebagian riwayat mengatakan bahwa mereka mendatangi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian-pakaian kebesaran mereka sebagai pejabat-pejabat tinggi daripada musyrikin Quraisy. Jadi ketika datang undangan tersebut, ada riwayat di dalam Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah agak gembira karena berarti Rasulullah bisa menyadarkan kepada mereka. Jadi ceritanya ketika sesudah bertemu dengan mereka, mereka tawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan ya Rasul atau ya Nabi. Riwayat yang paling kuat, mereka mendatangi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pamannya, adiknya. Mereka tawarkan kepada Rasulullah apa yang menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat manusia, apalagi di zaman sekarang. Mereka mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami telah melihat kejujuran Anda sejak Anda masih muda, dan kami telah melihat yang Anda bawakan ini benar. Berarti ada pengakuan. Tapi juga yang kita bawakan ini, yang kita sembah ini peninggalan dari orang-orang tua kami. Jadi mereka ingin memadamkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang diinginkan oleh manusia kebanyakan. Bagaimana kalau kita jadikan Anda menteri di Jazirah Arab? Di Jazirah Arab kita jadikan Anda penguasa di Jazirah Arab, menteri segala-galanya. Kemudian kami jadikan Anda menjadi seorang yang terkaya di Jazirah Arab, dan kami sediakan wanita-wanita yang cantik untuk membantu Anda di dalam pekerjaan. Asbri, asisten pribadi. Kan kebanyakan pejabat-pejabat punya asbri perempuan-perempuan cantik. Ada yang terlibat dengannya, ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui, kemudian diberhentikan, dipecat. Jadi 3 ditawarkan: tahta, harta, wanita. 3 ini yang menjadikan manusia kadang-kadang lupa tempat berdunia, lupa daratan, dia lupa dengan kekuasaan Allah, dia lupa dengan amanah yang Allah berikan kepada dia. Apa yang dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya katakan paling kuat riwayat ketika mereka datang kepada Rasulullah dengan pakaian kebesaran mereka, bukan seorang, bukan 2 orang, beberapa orang, melalui pamannya yang selalu melindungi kepada Rasulullah. Dan pamannya ini termasuk salah satu pemuka Quraisy yang disedari, sehingga selama pamannya ada, mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak macam-macam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka pakai pamannya, kalau istilah sekarang mungkin sebagai calon. Ditawarkan langsung di depan pamannya. Kita perhatikan apa jawaban Rasulullah dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat. Ketika Rasulullah mendengar tawaran tersebut, apa Rasulullah menyatakan? Walladzi nafsi biyadihi ya ammi, wahai pamanku, demi nyawaku ada di tangan Allah Ta'ala. Walladzi, dan demi nyawaku berada di tangan Allah Ta'ala, ya ammi. Lau wada'u syams ala yamin wal qamar ala yasari an atruku hadzal amr la atrukuhu hatta yudhirahu Allah aw lam yaqladunahu. Mereka kalau bisa sanggup, kalau sanggup mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, artinya kalau keseluruhan isi langit dan bumi mau diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an atruku hadzal amr, supaya aku tinggalkan perintah Allah ini untuk mendakwakan kepada manusia menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Rasulullah mengatakan, matahari kalian sanggup letakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya
saya berhenti mendakwakan tentang ad-dinil haq, mendakwakan keadilan, mendakwakan agama yang benar, mendakwakan kejujuran. Kenapa mereka tawarkan kepada Rasulullah? Supaya apa yang mereka inginkan disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka rencanakan, Rasulullah akan berkoalisi dengan mereka. Ini kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Bagi kalian, bagi kita semua yang hidup, bagi generasi yang akan datang, terhadap apa yang terjadi di diri Rasulullah, langkah Rasulullah, gaya Rasulullah, cara Rasulullah, akhlak Rasulullah, Allah Taala menyatakan contoh yang paling baik bagi kalian. Tidak ada contoh yang lebih baik. Tidak ada ideologi yang lebih baik. Tidak ada hukum Islam yang lebih baik. Dan itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi di saat-saat ini. Umpama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima satu aja daripada tawaran mereka, kita nggak jadi Muslim, Pak. Kita mungkin sekarang masih menyembah pohon, masih menyembah batu. Akhlak kita ambruk, hancur-hancuran. Tapi Rasulullah tolak dengan akhlak yang luar biasa. Rasulullah menyatakan, saya akan tetap menyampaikan dakwah ini, menyampaikan ad-dinul haq ini, menyampaikan amanah Allah ini, sampai salah satu dari dua yang terjadi. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah menunjukkan kebenaran daripada apa yang saya bawakan. Kebenaran daripada ajaran Islam. Kebenaran daripada dakwah ini. Sampai Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana kebenaran daripada dakwah ini. Sampai Allah Ta'ala tunjukkan hasilnya, umat menjadi Muslim. Ataupun aku terbunuh. Karena memang dalam sejarah manusia, selalu ketika ada hamba-hamba Allah, yang apa Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada hamba-hamba Allah yang mengajak kepada keadilan dan mencegah semua ketidakjujuran, mencegah semua kebatilan. Selalu dimusuhi, dipenjarakan, diracuni, dibunuh. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan apa yang Rasul SAW bersumpah dengan nama Allah, walladzi nafsi biyadihi, dan demi nyawaku di tangan Allah Ta'ala, aku tidak akan tinggalkan untuk menyampaikan risalah Allah. Dan apa yang terjadi, Pak? Kita sekarang ini menjadi Muslim. Bapak-bapak kita alhamdulillah menjadi Muslim. Generasi yang akan mendatang kita juga alhamdulillah menjadi Muslim. Karena Rasulullah SAW menyatakan, hatta yuzhirahullah, sampai Allah menunjukkan bagaimana hasil daripada dakwah Rasulullah SAW untuk mengislamkan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia, saya sering ke daerah sebelum Sukabumi, dari Cibadak masuk dikit ke atas, kampung, desa, karena ada keperluan saya. Kemudian kalau saya lihat anak-anak kira-kira umur 9-10 tahun, perempuan, ya, ada juga anak laki-laki. Mereka kalau mau berangkat ke sekolah bergerombol, semua memakai jilbab. Saya berpikir, subhanallah, dakwatul Islam masuk sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Kenapa? Keikhlasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwakan ad-dinul Islam. Kalau bapak dan ibu masuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang minus, sangat jarang kita akan mendapatkan ada perempuan jalan tanpa jilbab. Masya Allah, luar biasa. Untuk itu di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita terhadap diri kita. Kita perhatikan bagaimana perjuangan dan keikhlasan Rasulullah SAW dalam mendakwakan ad-dinul haq. Jadi Rasulullah kemudian menolak tawaran mereka. Ada cara yang lain lagi. Maka mereka berunding satu sama yang lain. Jadi kelompok musyrikin tidak akan berpangku tangan diam melihat dakwatul Islam. Selalu ada aja rencana mereka untuk liyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Ada aja cara mereka untuk membendung
agama Allah ini dengan propaganda-propaganda mereka, dengan cara-cara mereka. Mereka datang kepada Rasulullah SAW kembali dan mengatakan, ya Muhammad SAW, bagaimana kalau kita kerjasama? Kita kerjasama. Rasulullah SAW menyatakan, gimana cara kerjasama? Yang kami perhatikan, yang Anda bawa ini juga baik, tapi juga yang kami lakukan juga baik dari orang-orang tua kami. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk mengangkat umat ini bersama-sama? Sebulan kita membesarkan, mengikuti ajaran Anda. Kita sama-sama semua. Nanti bulan berikutnya, pengikut-pengikut Anda, termasuk Anda semua, kita sama-sama mengikuti ajaran kita, nyembah berhala. Jadi mereka ingin mengacak-acak ad-dinul Islam. Itu para ahli-ahli strategi yang sampai sekarang masih terjadi masalah. Karena mereka ingin mengacak-acak agama Allah. Maka Allah mengirim Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah belum menjawab. Bukan tidak mau menjawab. Karena pada saat itu mereka selesai memberikan tawaran yang demikian, Jibril sudah berada di hadapan Rasulullah SAW yang tidak dilihat oleh kelompok musyrikin. Jibril membawakan ayat, Qul ya ayyuhal kafiru la a'budu ma ta'budun. Sampaikan ya Muhammad, jawab kepada mereka ya Rasulullah, kata Jibril, apa yang Allah wahyukan kepadamu. Qul, sampaikan kepada mereka, wahai kelompok-kelompok yang musyrikin, yang kafir, yang ingin memudahkan ajaran Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai kelompok-kelompok yang kufur kepada Allah Ta'ala, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah, sembah, bersujud, mengikuti, la a'budu ma ta'budun, apa yang kalian sembah dan apa yang kalian yakini. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan apapun yang kalian ikuti, apapun yang kalian sembah, apapun yang kalian yakini, aku tidak akan mungkin untuk mengikuti, untuk bersama-sama kalian. Dan 2 kali diulang-ulang ayat ini dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun. Rasulullah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lam taqbal anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Lam taqbal anka al-yahud wa lan nasara. Ini ayat Quran. Kelompok Yahudi, laknatullah alaihi, insyaallah. Ya Rabb ya Karim. Allah ya Allah. Karena memang Allah Ta'ala melaknat kelompok Yahudi dan kelompok Nasara. Tidak akan berpangku tangan diam sampai Anda mengikuti cara-cara mereka. Mengikuti cara-cara mereka. Karena untuk diajak menjadi kufur ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin kalau diajak untuk kufur murtad, rata-rata tidak ada yang mau. Tapi gaya hidup, cara-caranya, banyak yang mengikuti cara-cara mereka dan itu yang mereka inginkan. Ketika mereka mendatangi kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menundukkan dirinya untuk mencium tangannya, membungkukkan dadanya. Tapi itu terjadi banyak kita sekarang. Jadi mereka ingin mencampur baurkan yang hak dengan yang batil. Menghormati kepada kelompok Yahudi dan Nasara ada batasnya. Dan kita dilarang untuk mengganggu ketika mereka lagi beribadah. Dilarang dalam Islam, dilarang. Tapi di ayat ini kita dilarang untuk mengikuti cara-cara ibadah mereka. Mengikuti ideologi mereka. Contoh ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita tegas menjaga akidah kita? Apakah kita tegas menjaga akhlak kita supaya tidak tercampur baur? Itu bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena dalam kehidupan sekarang ini, kita beribadah kepada Allah. Tapi ada juga yang kita menuhankan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menuhankan jabatan,
ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan wanita. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Dan contoh ini Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran siang dan malam, tapi apakah kita ikuti contoh yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Kalau Rasulullah SAW tidak berjuang dengan penuh keikhlasan, kita nggak jadi begini sekarang. Kita mungkin belum jadi muslim. Kan Rasulullah sudah dipakai oleh mereka. Dan sekarang kan cara-caranya begitu. Untuk memadamkan seseorang yang memperjuangkan keadilan, diberikan jabatan. Tapi ente sudah mesti ikut dengan cara-cara kita. Dan nanti kalau kita beribadah sana, ikut sama-sama. Dan sampai yaumul qiyamah, cara-cara yang sudah usang ini, mereka akan mempertahankan supaya tidak pudar. Untuk mematahkan semangat kaum muslimin. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langkah perjuangan dan gaya kita sampai di yaumul akhir, sampai kita menghadapi kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu hadis yang mau saya menjihadil asrar. Yang kita tahu bahwa banyak orang yang melakukan bahwa itu bukan atau tidak. Kalau saya termasuk yang sangat kagum terhadap ini. Kita belum banyak paham tentang jihad nafsu yang dimaksud Rasulullah. Karena banyak orang menjelaskan bahwa perang besar apa orang jihad seperti di perang Badar yang sangat berat itu, di mana orang meninggalkan istri, meninggalkan harta, meninggalkan anak, itu jihad meninggalkan apa bukan perang besar apa? Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa kita menuju perang yang sangat besar. Padahal apakah itu menjadi pilihan, bisa menjadi pilihan orang meninggalkan atau tidak mengikuti jihad karena merasa akan memilih jihad hawa nafsu dibanding jihad berat yang sangat apa itu dilakukan Rasulullah sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan drama tadi juga masalah mencium tangan tadi saya ingat masalah apa istighfar. Saya seminggu yang lalu ditelepon orang di BNA itu, Ustaz, tolong mendatangi ke Masjid Al-Azhar di Malang karena Masjid Al-Azhar sekarang ini saya berlangsung mengundang Azhar di Malang berceramah di sana oleh Nabi. Dari sana saya bawa dan memang menolak untuk bicara. Tapi yang ingin Ustaz saya ingin mengatakan apa? Bagaimana menggambarkan pembenaran dia terhadap mencium tangan paus itu. Sedangkan kita tahu bahwa paus itu adalah pemimpin musyrik agama itu. Apakah dia tega misalnya mencium tangan seorang pelaku, pencuri, penzina dan sebagainya? Sedangkan orang muslim jauh lebih besar daripada itu, lebih besar daripada itu. Dia tega mencium dengan alasan dia adalah orang baik, tujuan pulang. Itu yang disampaikan dia di Jerman. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya jawab yang kedua dulu. Yang pertama agak panjang saya jawab. Yang kedua, tidak ada dosa yang paling besar dan yang lebih besar daripada kemusyrikan. Musyrik. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, Inna Allah yaghfiru liman yasha illa syirik billah. Allah mengampuni dosa-dosa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi artinya dosa antara kita dengan Allah Ta'ala, antara kita dengan manusia. Artinya perbuatan kita. Umpama dosa dia tinggalkan salah, ya, dosa macam-macam, berbuat munkar. Tapi kemudian satu waktu dia taubat kepada Allah, betul-betul taubatan nasuha, diampunkan oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala katakan illa syirik billah, terkecuali kalau dia syirik kepada Allah Ta'ala. Dan dosa yang paling dahsyat itu adalah syirik. Syirik itu apa? Kita mengadakan sesuatu yang lain sebagai apa? Sesuatu yang kita anggap sebagai Tuhan, punya kekuasaan juga. Artinya dengan kalimat yang lain, menduakan Tuhan, menduakan Allah Ta'ala. Allah punya partner, Allah punya anak. Itu kemusyrikan yang sangat dahsyat. Itu di Quran dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW.
Sehingga dalam hadis Rasul juga dikatakan orang musyrik itu termasuk najis. Najis artinya tidak tahir, tidak bersih. Kemudian kita tahu ini hamba Allah yang musyrik. Dia wakil Tuhan di dunia. Dia tetap yakin bahwa Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Ini kemusyrikan yang luar biasa yang dahsyat. Kemudian kita mencium tangannya. Naudzubillah. Oh, ditaruh di mana? Yang kita sembah tiap hari, ya, yang kita salat tiap hari, yang kita sujud tiap hari. Kemudian kita membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdika. Maha suci engkau, zat yang maha tinggi. Kelompok Nasara menganggap dia wakil Tuhan di dunia, itu mereka. Tapi jangan kita ikut-ikutan. Mencium tangannya. Satu penghormatan yang luar biasa kepada orang yang musyrik. Subhanallah. Salaman aja biasa. Jadi apa? Hampir sudah tidak ada kalimat lagi untuk terangkan. Terangkan apa lagi? Sama dengan hatta tattabi'a millatuh, mengikuti gaya-gaya mereka. Karena hamba Allah ini di mana aja dia pergi, orang berebutan cium tangan. Apalagi di daerah-daerah yang majoritinya Nasara. Datang kepada kita, kemudian kita lagi menunjukkan kepada, apalagi kalau dia imam masjid, apalagi kalau imam besar. Dia memberikan contoh kepada yang lain yang tidak benar. Itu jawaban yang pertama. Sekarang jawaban yang kedua menurut hadis, baja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Memang ada yang mendhaifkan hadis ini. Tapi dalam riwayat yang lain, hadis ini dibenarkan. Dalam riwayat lain. Nah, hadis dhaif berbeda dengan hadis munkar atau hadis la aslah alaih. Tidak ada asal usulnya. Hadis dhaif itu ketika dengan perawi itu ada seseorang yang diragukan, tapi ada lagi riwayat yang lain yang membenarkan hadis ini. Dan hadis dhaif itu artinya agak lemah. Agak lemah. Agak lemah ini kita nggak boleh pakai ketika akan memutuskan satu perkara. Tapi kita boleh pakai sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir sekalipun hadis dhaif dia cantumkan. Tapi kalau untuk arahan, akhlak dan yang lain-lain, kita disarankan untuk boleh memakai hadis dhaif. Nah sekarang ini banyak yang mendhaifkan hadis ini karena dia mengambil dengan logika. Ini kan peperangan yang sangat besar. Mereka sudah tinggalkan anak istrinya, berarti bisa menekan hawa nafsunya. Dan justru itu Rasulullah SAW menyatakan, mengingatkan bahwa mereka ini juga yang datang ikut berperang, tidak mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kepada Rasulullah SAW meninggalkan anak istrinya. Dia telah mengalahkan satu peperangan yang besar dalam kehidupannya. Maka Rasulullah mengingatkan untuk generasi yang akan datang, kami kembali daripada perang yang kecil mengikuti kepada perang yang besar. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang bisa memungkiri. Yang paling susah kita untuk menekan hawa nafsu kita. Itu paling susah. Justru itu banyak yang tergelincir karena hawa nafsu. Dan banyak contoh di depan kita. Ada pejabat yang Masya Allah, bukan lagi pejabat, yang bisa menentukan menang kalahnya Pilpres, terlibat dengan perempuan. Sudah selesai jadi pejabat. Ini Allah Ta'ala juga ingin tunjukkan di depan kita. Terfitnahnya dengan wanita. Kenapa? Hawa nafsu. Dia tidak bisa menekan hawa nafsu. Jadi hadis itu adalah hadis yang banyak mengandung kebenaran. Hanya ada yang membaikkan karena dia tidak setuju aja. Insya Allah terjawab. Silakan Pak Naiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini sudah disampaikan yang materinya begitu baik. Saya mengingat Sang Pencipta langit dan bumi dengan seisi alam seluruhnya ini sudah memutus Rasulullah dan mengatakan Rasulullah bahwa Allah akan mengunggulkan, akan memenangkan segala macam hal kepada laki-laki non-muslim. Nah, terkait dengan pertanyaan saya ini adalah bagaimana dengan tadi saya sedikit
tahta, harta, dan wanita. Pada umumnya sampai sekarang ini, kalau diteliti mungkin, apakah ada yang memenangkan mungkin dari rakyat jangan dunia, rakyat Indonesia saja lah mungkin yang bisa berpikir masih sudah 200 juta. Apa ada 10% saja yang menang menghadapi 3T ini? Tentunya tidak. Karena apa? Yang mereka dari pemimpin juga mungkin asal usulnya juga sudah asal solo anak solo kiri dan sebagainya. Yang penting bola juga boleh pinter bisa mengalahkan ente semua. Jadi akhirnya nggak benar. Mungkin jelas lebih lagi Ustaz karena mungkin benar saya kurang tepat. Tapi satu lagi saya tambahkan cara waktu masih banyak. Kalau kita lihat di dinding di depan itu ada 8 penjuru langit. Itu mirip-mirip seperti 6 penjuru langit Yahudi. Nah, mungkin punya filosofi apa ini? Background apa yang mengacu kepada ini? Karena saya sendiri mungkin ada juga orang lain yang kurang tahu. Mau menjelaskan kalau memang ada. Terima kasih atas jawabannya. Coba ulang. Jangan coba agak jauh dikit ya. Ulangi yang terakhir. Yang terakhir mana nampak penjuru apa? Agak jauh dikit mic-nya. Ada di sini 8 penjuru. Oh. 8 penjuru lagi. Ya. Jadi banyak kali orang kalau bisa dilihat deklarasi Allah Muhammad itu kita. Betul. Maksudnya bintang-bintang ini? Ya betul. Satunya punya maksud. Ini yang bisa jawab yang bangun. Jadi begini, ini mungkin ya pendapat saya ada. Pada waktu mencari hiasan, dilihat ada hiasan yang ini kan bukan dibikin oleh yang bangun, ya beli sudah begini. Tapi memang kadang-kadang kita harus lebih berhati-hati untuk meletakkan artinya ornamen-ornamen yang bisa menunjukkan simbol-simbol yang tidak. Tapi saya kira kalau ini ya biasa-biasa saja. Tapi wallahu a'lam. Bintang Yahudi itu berapa? 6. Jadi mungkin yang bikin juga ini berpikir orang nggak berpikir sampai di situ. Tapi mungkin dia berpikir taruh aja bintang Yahudi. Bisa juga, ya. Bisa juga yang beli tidak berpikir sampai di situ. Tapi kalau umpama kita sanksi, ya berubah ya fakir aja, kalau nggak ada. Hah? Oh ini 8. Iya betul 2, 4, 6, 8 benar. 8 bukan 6. Jadi jauh daripada simbol Yahudi. Tapi memang banyak dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang saya ingin memberikan contoh aja yang sangat common kepada kita. Yang menciptakan kaos dengan gambar-gambar dan simbol-simbol, yang menciptakan duluan itu negara Barat. Nggak lama kemudian viral di Indonesia, tahun-tahun kira-kira sekitar 70, 65, 70. Tadinya kita pakai kaos biasa-biasa aja, warna merah, yang merah, warna hijau. Karena udah macam ada tulisan macam-macam. Dan kita bangga datang masuk masjid salat dengan kaos yang bertulisan macam-macam. Waktu saya masuk Saudi Arabia tahun 67, batik aja, kemeja batik yang ada gambar berbentuk burung atau apa ditahan oleh askar. Itu sampai tahun 73 masih berlaku. Tapi saya keluar dari Saudi Arabia tahun 73 masih berlaku. Apalagi kalau orang pakai kaos ada tulisan diusir, nggak boleh masuk. Lama-lama hal ini jadi biasa. Karena di dalam Al-Quran itu ada Allah Ta'ala ingatkan, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pakailah pakaianmu yang baik, yang indah. Zina itu artinya bisa berarti hiasan, bisa berarti sesuatu yang indah. Pakailah pakaianmu yang indah ketika Anda akan ke masjid. Justru itu waktu di zaman itu ketika masuk Masjidil Haram, nggak boleh kita pakai baju yang ada kaos, yang ada tulisan atau ada gambar-gambar. Sekarang sudah jadi biasa. Karena apa? Mengikuti tren Yahudi dan Nasara. Itu karena kita mulai meninggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit dalam tingkah laku dan dalam berpakaian. Kita masih salat, masih puasa, tapi tingkah laku berpakaian, tingkah laku yang lain-lain kadang-kadang kita ikuti Yahudi dan Nasara. Malah Rasulullah SAW itu tadi ayat Quran kan? Rasulullah menyuruh kepada kita kalau masuk ke masjid. Itu hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lagi makan sesuatu yang berbau mulut kita, makan bawang, ya. Kalau sekarang lagi mungkin petai. Rasulullah SAW mengatakan menjauhlah dari masjid kita.
Karena malaikat tata'azzah minhu. Malaikat itu juga terganggu dengan bau yang tidak enak. Itu mulut aja, apalagi kalau pakaian Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Pakailah pakaianmu yang indah ketika kalian masuk ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tiap kalian masuk ke masjid, pakailah pakaian yang baik. Kita kalau diundang gubernur, diundang presiden, berani kita datang pakai kaos. Atau dia nggak punya jas, dia sewa atau dia beli itu. Coba. Kita ke pesta aja. Ini kita masuk kepada masjid Allah Ta'ala. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Naiman terjawab. Pak Naiman tadi banyak berikan komentar keterangan itu. Ya, saya setuju. Kalau masalah ini adalah 8 Pak, jadi bukan 6. Udah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang yang 3 ini yang paling banyak mengganggu kepada kita. Harta, tahta, wanita. Bukan Allah melarang kita mencari harta, tidak. Malahan Rasulullah menyatakan, al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Untuk menjadi tangan yang di atas, kita tentunya harus punya ekonomi yang kuat. Tapi pada jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Jangan korbankan akidah untuk supaya kita kaya raya. Jangan korbankan akidah untuk supaya kita berkuasa. Yang jujur. Mau jadi pejabat, ingin berkuasa dengan jalan yang jujur. Jangan sogok sana, sogok sini. Sogok sana, sogok sini. Semua itu jalan yang diridai oleh Allah Ta'ala. Insya Allah terjawab. Fadal, kalau ada pertanyaan. Jadi mengenai ini dulu. Make mana? Ini dulu kita pesan dulu. Hadis kamu ini kok bergerak lama tuh cepat-cepat dong kasih tiknya. Jadi penting ini untuk pertanyaan tadi Mas. Ornamen ini pada saat kita pesan dulu dengan gambarnya, dan ini memang menjadi simbol seperti bintang Madinah ya. Maka di seluruh dipakai ornamen-ornamen seperti ini. Nah, cuma memang pembuat ini dulu tidak jadi. Pernah sempat dikirim ke sini, sudah jadi sebuah ini bintang emas. Dan sebelum dipasang banyak yang mengingatkan, termasuk yang saya ingat Pak Sahrul. Pak Ustaz, ini bintang David ini. Saya komplain ke pemiliknya diganti bintang dalam dengan semacam-macamnya. Dan itu bahan itu sekarang kita gunakan untuk tangga naik ke atas itu, kita tumpuk 2 kemudian ditutup semen, nggak kelihatan. Karena saya aja bahannya itu dulu dan keterbatasan membangun ini dengan uang yang terbatas. Saya kira mungkin itu penjelasan biar clear. Klarifikasi ya. Alhamdulillah udah jelas. Subhanallah. Ada masih ada pertanyaan lagi? Ada Ustaz. Silakan. Itu yang pakai kopiah putih merah lagi melarang orang mendoakan Palestina, haram hukumnya. Gimana? Yang mendoakan untuk keselamatan Palestina itu haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi tren yang pakai merah putih yang tadinya di Istiqlal di daerah Cimahi. Dia mengharapkan mendoakan untuk Palestina. Awas. Dia mengharamkan. Ya. Awas. Yang begini-begini kita nggak usah heran. Kalau soal kopiah dia mau pakai warna apa aja nggak ada masalah. Mau pakai merah, mau pakai putih, pakai merah putih, pakai kuning, hijau, pakai putih, pakai apa nggak apa-apa. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi yang dahsyatnya kalau dia mengatakan mengharamkan mendoakan Palestina. Di dalam Al-Quran, manusia-manusia begini, Allah Ta'ala sudah ingatkan. Fatarabbasu hatta ya'tiyahumullah bi amri. Kalian tunggu-tunggu aja sampai nanti datang putusan Allah kepada mereka. Di ayat ini dimulai dengan kalau kita lebih mencintai posisi kita, rumah kita, anak-anak kita, perdagangan kita, arti lebih mencintai daripada mencintai Allah dan Rasul. Para mufassirin mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allah Ta'ala menyatakan fatarabbasu hatta ya'tiyahullah bi amri. Maka kalian tunggu aja sampai nanti datang perintah Allah, putusan Allah kepada mereka, artinya adab Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi kalian begini-begini kita nggak usah heran. Lama-lama dia akan mengatakan ya, kita mengharamkan berdoa di masjid, kita mengharamkan masuk ke masjid. Bukan hal mustahil. Dia coba kalau muslimin diam makin lebih jadi. Muslimin dia lebih jadi. Jadi balik kepada diri kita masing-masing. Ini Bapak Ibu sekalian, iblis dalam kehidupan manusia, iblis tidak akan berhenti sampai yaumul qiyamah karena Allah sudah berikan SK kepada iblis. Wa innaka minal munzirin ila yaumil yub'atsun. Dan Anda termasuk makhluk yang aku tangguhkan sampai pada waktu terjadi kiamat. Jadi berarti kapan dia lahir, di mana dia lahir, tetap iblis ada iblis berdampingan.
yang hanya bisa memadamkan, kita minta hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala kepada diri kita. InsyaAllah terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma arzuqhum wahfadhhum wansurhum fa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.